Baik, bersama saya Pak Denny Jaktirsa, Master Pendidikan, mengampu mata kuliah Statistika. Pada pertemuan kemarin kita sudah berbicara mengenai pentingnya statistika pada program pendidikan agama Kristen, teologia maupun gereja. Dan di sana sudah sejelas-jelasnya saya sampaikan dan saya utarakan betapa pentingnya statistika terkait dengan apa yang menjadi studi yang kita jalankan sekarang ini. Pada kali ini saya akan mengajak kita langsung saja kepada program SPSS, yaitu Statistical Product and Service Solution, versi yang ke-23. Nah, untuk masuk kepada program atau memiliki program itu, saya menyarankan untuk setiap mahasiswa dapat mendownload atau menginstal SPSS ini di dalam laptop kalian. Mengapa? Karena ini akan menjadi pegangan penting bagi kita untuk mengoperasikan hasil data-data yang akan menghasilkan satu analisa, satu kesimpulan yang diolah di dalam program SPSS tersebut. Baiklah, kita langsung saja. Hal yang pertama adalah kita menginstal program SPSS itu di dalam komputer kita. Nah, di sini saya akan membukanya. Kita akan lihat di dalam ini. Baik, saya akan. Namun sebelumnya saya share dulu ya. Baik. Ya. Di sini saya akan tampil di sini. Kalian bisa melihat. Kita akan buka program SPSS. Ya, ini saya sudah menginstal di laptop saya. Saya akan tampilkan di sini. Baik, ini adalah tampilan daripada SPSS yang kita install. Di dalam SPSS ini kita akan melihat bagaimana ya. Baik. Ya. Ini adalah tampilan yang ketika sudah menginstal akan tampil seperti ini. Kita klik saja cancel. Ya. Di dalam tampilan ini saya akan membawa kita untuk mengenal versi 23 SPSS ini. Dan kita lihat ini lembarannya. Saya akan coba memperkenalkan menu file. Ini adalah menu. Menu di dalam mengoperasikan atau melakukan pengolahan data yang diperlukan. Di sini ada menu file, kita klik. Nah, di dalam menu file ini kita akan membuka data-data baru, output baru, menutup file, menyimpan, memprinter, keluar dari program, dan sebagainya. Dan inilah menu-menu yang akan digunakan selama proses pengolahan data. Ini adalah menu file. Kita akan lanjut lagi. Di sini ada menu edit. Ya. Nah, di menu edit ini
untuk melakukan pengeditan seperti undo, redo, cut atau menggunting, memotong, kemudian mengkopinya, serta menghapus, serta insert memasukkan variabel, dan seterusnya. Di sebelah menu edit ada menu view. Nah, menu view ini adalah untuk mengatur toolbar. Ya, toolbar ini kemudian seperti status bar, ada font, ya, ada value, ada variabel dan sebagainya. Ini adalah menu view yang kalian harus ketahui masing-masing fungsi dan tugasnya. Kemudian ada menu data. Ya. Nah, menu data ini adalah untuk keperluan yang berhubungan dengan data seperti mengurutkan data, memvalidasi data, menggabungkan data, membagi data, dan sebagainya. Ini semua kalian bisa melihat menu-menu ini. Lalu berikutnya di sebelah menu data ini ada transform. Nah, transform ini adalah untuk keperluan membuat perubahan pada variabel yang tebal yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti compute, variat, rank. Ya, ini mana transform? Oke. Ini ya, ini transform. Ya, ini data-data yang akan dibentukkan di dalam membuat perubahan-perubahan. Lalu berikutnya di sebelah transform ada analis. Nah, baik. Nah, analis ini merupakan menu pokok untuk menganalisis data statistik seperti analisis deskriptif, analisis perbandingan rata-rata, analisis korelasi regresi, linear, dan sebagainya. Ini dia. Lalu berikutnya ada graph. Nah, kita lompat saja langsung ke graph. Ini yang dibutuhkan oleh kita. Di graph ini adalah untuk membuat berbagai grafik seperti bar, graph board, weighted plot, compare, subgroup, dan regression variable, dan seterusnya. Dari sini kita akan lihat utilities. Nah, utilities ini adalah untuk mengatur tampilan menu seperti data, file, comment, run script, production job, dan sebagainya. Lalu ada add-on, yaitu untuk membuka aplikasi tambahan, membuka service statistik, guidance, dan sebagainya. Lalu ada window di sini untuk mengatur jendela SPSS seperti split file, minimize, dan yang terakhir ini ada menu help, yaitu bantuan informasi mengenai program SPSS seperti topik, tutorial, statistik, course, dan sebagainya. Baik, kita akan lihat pada tools. Nah, ini adalah fitur-fitur kerja kita. Nah, tools ini. Nah, di dalam tools ini ada open, data, dokumen, ada save dokumen untuk menyimpan data, lalu ada printer. Nah, ini untuk mencetak halaman SPSS atau output SPSS. Lalu kemudian ada recall. Nah, ini recall. Recently used dialog, yaitu menampilkan alat analisis yang sebelumnya pernah dibuka, kemudian melalui menu bar analis. Ya. Lalu ada undo user action,
Nah, ini untuk menghapus data yang baru saja diketik atau untuk mengembalikan data yang baru saja dihapus atau diubah dengan berita tertentu. Ada red. Nah, ya, ini ada lagi yang lain. Seperti Redo ini, ya, Redo user action. Ada kutu cache. Lalu ada kutu variabel, yaitu menuju ke variabel tertentu. Ada variabel untuk menampilkan ya informasi tentang variabel yang telah dibuatnya. Ada find di sini, run, find. Nah, find ini untuk mencari data dalam variabel yang telah diinput. Lalu ada insert cache untuk menyisipkan data dengan membuat garis kosong, baris kosong. Lalu ada insert variabel. Nah, insert variabel ini untuk menyisipkan variabel. Ada split file. Split file ini untuk membagi file dalam bentuk subgroup. Lalu ada weight cases untuk memberikan bobot yang berbeda pada data tertentu. Nah, ini ada select case, yaitu untuk menentukan data tertentu yang akan dianalis. Kemudian di sini ada value label yang memunculkan nama value dari data jenis kategori. Dan ada use variable set, yaitu memilih kumpulan variabel dan seterusnya. Ini ada show all variable, menampilkan variabel semuanya. Ada spell check, ya, ngecek huruf. Lalu kemudian di sini ada lembar kerja. Nah, ini lembar kerja. Kita akan lihat variabel view. Nah, ini variabel view. Di dalam variabel view ini ada name. Nah, name di sini kita akan membuat kolom nama yang digunakan untuk memberikan nama variabel. Kemudian ada type, yaitu kolom type digunakan untuk menentukan tipe data. Lalu ada width. Width ini adalah kolom yang digunakan untuk menentukan lebar kolom. Ya, lebar kolomnya ini. Kemudian ada desimal, yaitu digunakan untuk memberikan nilai desimal atau angka di belakang koma. Kemudian ada label. Nah, label ini digunakan untuk memberi nama variabel. Kemudian ada value, digunakan untuk memberikan nilai atau value dari data nominal dan ordinal. Misalnya angka 1 laki-laki, angka 2 perempuan. Lalu ada missing. Kolom missing ini digunakan untuk menentukan data yang hilang. Kemudian berikutnya ada kolom. Kolom ini digunakan untuk menentukan lebar kolom. Ada align, ada measure. Ya, measure ini digunakan untuk menentukan tipe atau ukuran data, yaitu nominal, ordinal, atau skala. Lalu ada roll, ya, dan seterusnya. Ini merupakan data yang ditampilkan di dalam variabel view. Demikian juga ini ada data view. Nah, data view ini adalah urutan responden. Ya, ini adalah variabel. Baik, ini pengenalan dasar yang saya berharap kalian dapat memahami fungsi-fungsi daripada program SPSS yang sudah saya sudah kenalkan kepada kalian. Inilah hal yang sangat penting sekali dan diperlukan di dalam melakukan kerja kita, riset, analis, pemasukan data, dan pengolahan data. Baik. Ya,
Jadi ini yang pertama pada pertemuan hari ini, dan kita akan masuk kepada langkah selanjutnya daripada SPSS ini. Silakan kalian kembali membuka ulang, mempelajari, dan menyimak semua yang ditampilkan di dalam rekaman ini. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, bersama saya Denny Jakirsa MPD, dosen pengampu mata kuliah statistika. Kita sudah mempelajari pengenalan statistik berbasis komputer, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu analisis deskriptif statistik. Dalam analisis ini ada 4 yang akan dianalisa di dalam pembahasan kali ini. Pembahasan pertama adalah analisa frekuensi. Pembahasan berikutnya adalah analisa deskriptif. Pembahasan yang ketiga adalah analisa eksplorasi, dan yang terakhir adalah analisa cross-check. Baik, kita akan langsung saja buka. Saya akan bagikan lembar berikutnya. Kita akan masuk kepada statistik. Lembar kerja ini, kita di dalam analisa deskriptif statistik, kita akan mulai pada analisis frekuensi. Nah, di dalam analisis frekuensi ini terdapat iman dan perbuatan. Ini adalah poin-poinnya. Nah, ada peneliti datang di sebuah gereja melakukan sebuah penelitian untuk melihat iman, korelasi iman dan perbuatan. Di dalam pengujian itu menggunakan skala Likert yang mereka dapat mengisi dengan pilihan jawaban 5. Yang pertama adalah sangat setuju, yang kedua adalah setuju, yang ketiga ragu-ragu, keempat setuju, dan yang terakhir yang keempat tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Nah, inilah hasil yang diperoleh dari pengisian yang dilakukan oleh jemaat. Di dalam hal ini, mari kita langsung saja untuk menganalisa frekuensi. Kita langsung kepada menu analisis. Ini kita klik, kemudian kita masuk kepada deskriptif statistik, dan kita klik kepada frekuensi. Nah, di dalam frekuensi ini, oke, kita reset dulu. Ya, di dalam frekuensi ini, iman ada kotak dialog, yaitu ini kotak yang pertama, dan ini adalah variabel. Dan ini iman dan perbuatan, kita klik Ctrl A, lalu ada arah panah, kita pindahkan kemari. Lalu kita klik di sini statistik, dan kita klik, ini ada kotak dialog muncul ini, yang percentage value ini kita abaikan. Kita langsung saja kepada central tendency. Ini semua yang ada di sini kita centang. Lalu kotak berikutnya adalah kotak
yang dispersion. Kotak dispersion ini kita centang semuanya. Ya. Ini kita centang semua. Kemudian kotak dialog distribution juga kita centang. Kemudian lanjut. Kita klik chart. Nah, ini histogram kita klik. Kemudian snow normal kurva on histogram juga kita klik. Dari ini lalu kita klik continue dan oke. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasil daripada pengolahan data untuk mengetahui frekuensi, data frekuensi. Dari sini sudah kita bisa lihat bagaimana iman dan perbuatan. Ini ada min 75,70, lalu perbuatannya adalah 53,45. Ya, ini valid. Semua koresponden masuk di dalam pengolahan data ini, tidak ada yang loss atau hilang. Di sini ada simpang error dari min 1,84 untuk iman dan 1,22 untuk perbuatan. Ini kita bulatkan ya. Ya, berikutnya mediannya adalah 75,5 untuk iman dan untuk perbuatan 53,5. Sementara modusnya ada 63A dan perbuatannya adalah 48. Simpang deviation adalah 8,23. Sementara perbuatan 5,44. Dan seterusnya. Ya, ini kita bisa lihat frekuensinya. Lalu berikutnya kita lihat rentang. Nah, di dalam rentang 60 sampai 88, ini 60 ada satu kali muncul. Ya, besarannya adalah 5%. Berarti valid 5%, kumulatifnya juga 5%. Untuk angka 63, 2 kali muncul. Berarti dia 10%, validnya 10%, kumulatifnya 15%. Dari mana 15%? Penambahan antara yang sebelumnya dengan validitas persen yang berikutnya 20. Dan terus sampai 100 imbang, PLN, 20 pesertanya. Frekuensinya sudah 20, ini 20. Ini untuk iman. Dan selanjutnya kita lihat perbuatan pun sama seperti itu. Ya, yang terbanyak adalah 48. Angka 48 sebanyak 5 kali muncul. Modusnya adalah 5 kali keluar. Ya. Ini dia persentasenya valid, pas semua. Di dalam histogram kita melihat, ya, ini menggambarkan ada garis ini adalah garis kenormalan, ini membentuk gunung yang seimbang, maka pendistribusiannya itu masih dalam taraf normal. Ya, ini minnya adalah 75,7, simpang bakunya 8, ini dia 23. Ya, ini dalam normalitas yang normal, pendistribusiannya normal, berarti valid. Demikian juga perbuatan, ini juga normal, kurvanya adalah seperti gunung, ya. Ini 53,45 atau 53,5. Lalu simpang deviasinya adalah 5,44. Dan dari sini kita bisa melihat dan seterusnya. Ini analisa dari frekuensi. Berikutnya, kita akan lihat analisa untuk yang berikutnya deskriptif. Ya.
Kembali lagi kepada lembar kerja ini, kita klik analisa, kita klik deskripsi statistik, dan kemudian di frekuensi sudah, lalu deskriptif. Oke, ini kita lihat, dia akan muncul kotak dialognya seperti ini. Ini dua-dua baik variabel iman dan perbuatan kita blok, kita pindahkan kemari. Setelah dari sana, kemudian kita klik option. Kita klik option. Di dalam option itu kita klik semua. Ya, kotak dialog ini ada zoom, kita klik. Varian juga kita klik, ini semua. Dan ini juga kita klik. Kemudian distribusinya juga kita klik, centang. Yang berikutnya kita abaikan. Yang di bawah sini. Kita klik continue. Ya, kita klik OK. Nah, deskriptif yang kita dapatkan di sini adalah ini. Iman, ini 20 korespondennya. Valid, 20-20-nya tidak ada yang missing. Rate-nya 28, untuk iman dan perbuatannya adalah 17. Minimumnya adalah 60 dari iman dan 46 dari perbuatan. Maksimumnya adalah 88, maksimum yang perbuatan adalah 63, dan seterusnya. Dari sini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana analisis deskriptif untuk data-data yang sudah ada. Dari sini berikutnya kita akan masuk kepada lembar kerja. Karena kita akan lanjut lagi untuk menganalisa, mengeksplorasi iman dan perbuatan ini. Kita akan masuk kepada menu analisis, kita klik, kemudian deskripsi statistik, ya kita masuk kepada yang ketiga yaitu explore. Kita klik. Di dalam explore ini kita klik semuanya. Ini kita Ctrl A, blok, kemudian masukkan ke dalam list dependent. Ya. Setelah itu baru kita klik statistik. Ya. Maaf ya, maksudnya dari sini langsung kita klik OK saja. Nah, ini akan muncul ya seperti ini. Explore. Ya. Ini ada kasus iman dan perbuatan valid, tidak ada yang hilang, dan totalnya adalah 20 responden, dan keseluruhannya adalah 100%. Lalu kita lihat di sini, ya, ini deskripsinya, min-nya adalah 75,7, sementara trimit min-nya 5%-nya adalah 75,9. Ya, kita bulatkan satu angka di belakang koma, simpang bakunya 8,23 dan seterusnya. Ini kita bisa lihat. Dan di sini kita lihat iman, ya. Lalu kita lihat ini frekuensinya 3, 6, ya, 2, 3, 6, 2, 4 dan seterusnya. Di sini kita lihat ya gambaran bar-nya untuk iman dan perbuatan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis crosstab. Nah, di dalam crosstab ini
Nah, analisis crosstab atau tabel silang digunakan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom. Nah, variabel baris dan kolom adalah variabel independen dan data yang digunakan berskala nominal atau bisa ordinal, tetapi tidak diukur tingkatannya. Baik, kita akan lihat ada contoh kasus. Ya. Di dalam gereja ada jemaat berjenis kelamin pria dan wanita. Nah, ketika gembala sidangnya berkhotbah, itu memberikan rasa kepuasan kepada jemaat atas khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi, sekali lagi, kita lihat kepuasan daripada konsumen, kita berikan angka 1. Tidak puas. Yang kedua adalah puas. Dan yang ketiga adalah tidak puas. Nah, di dalam hal ini, maka dilakukanlah analisis crosstab atau uji Chi-square untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan konsumen, maksudnya jemaat, terhadap khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala sidangnya terkait dengan jenis kelamin. Dan ini angka 1 adalah laki-laki, angka 2 adalah perempuan. Nah, ini simbol ya, atau ya simbol. Ini nilai kepuasannya. Jadi kalau 1 adalah tidak puas, yang 2 adalah puas, dan yang ketiga adalah sangat puas. Nah, kita akan melihat apakah khotbah kepuasan daripada jemaat mendengarkan khotbah pendeta itu ada pengaruhnya berdasarkan jenis kelamin. Baik, kita akan pindahkan data-data ini. Ya, saya akan coba hapus dulu yang ini. Ya, ini saya hapus. Atau saya buat yang baru lagi. File, new. Data. Baik, kita buat yang baru supaya tidak tumpang tindih. Di sini saya ambil dulu datanya ada di sini ya. Kita copy semuanya. Ya. Ctrl C. Kemudian kita pindahkan pada lembaran kerja. Sini Ctrl V paste. Dan yang berikutnya kita ambil lagi data yang berikutnya, yaitu jenis kelamin, semuanya. Oke, Ctrl C, kita pindahkan lagi ke lembar kerjanya, yaitu bersebelah. Jadi di sini kita akan menggantikannya ini. Ya. Nah, ini yang pertama tadi adalah apa tadi? Kepuasan. Kepuasan. Ya. Puas. Dan ini adalah yang berikutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Dari sini kita sudah ubah. Ya, di berikutnya kita akan lihat di sini, kita akan ubah data-datanya untuk variabelnya ini. Ya sudah, kita lihat di sini. Oke. Ya.
Ini desimalnya kita kosongkan. Ini kita kosongkan. Ini kita lihat. Oh iya. Kita rubah dulu sini kelamin. Ya. Kita ketik kelamin. Ya. Di sini kita ketik labelnya adalah kepuasan jemaat. Oke. Di sini adalah jenis kelamin. Nah, di dalam jenis kelamin ini ya kita akan melihat kembali susunan ini di label sini. Oke. Di label sini ya. Ya, labelnya sudah kita isi. Kemudian kolom value-nya ini ya. Oke, 1 adalah sini 1. Kita klik 1. Lalu di sini kita ketik tidak puas. Oke, kita masukkan ke dalam. Yang berikutnya 2. Di sini kita tulis puas, kita masukkan. Dan yang berikutnya 3. Di sini kita tulis sangat puas. Ya. Oke. Kita klik di sini. Baik. Nah, lalu kita klik OK. Nah, jenis kelaminnya sama. 1 adalah laki-laki. Kita klik. 2 adalah perempuan. Perempuan kita klik. Oke, yes. Ya, masukkan dulu di sini, maaf ya. Kita klik OK. Nah, selebihnya kita biarkan saja. Ya, kita akan lihat di sini data-datanya ya. Kepuasan dan jenis kelamin kita sudah bisa lihat. Nah, lalu kita akan melakukan analisis cross tab. Ya, kita pergi ke analisis ini ya. Kemudian kita klik deskripsi dan kita klik cross tab. Oke. Klik. Nah, maka ada 2 hal ini. Role kepuasan jemaat kita klik di atas ya. Lalu yang kelamin kita buat di bawahnya. Setelah itu kita klik tombol statistik. Ya, klik di sini statistik. Lalu kita klik Chi-square. Oke. Nah, semuanya kita abaikan. Lalu kita klik continue. Dan kita klik
Oke. Iya. Nah, inilah crosstab. Ya. Jadi dari crosstab ini kita ketahui bahwa jumlah korespondennya 20, tidak ada yang hilang dan totalnya 20, berarti imbang. Lalu kita lihat untuk kepuasan. Ya. Kepuasan jemaat yaitu laki-laki 1, perempuan 2. Yang ini kepuasan jemaat yang tidak puas laki-laki 1, perempuan 2. Yang puas laki-laki 5, perempuan 6. Totalnya 11, yang tadi 3. Lalu yang sangat puas laki-lakinya 2, perempuannya 4, totalnya 6. Jadi untuk total laki-laki ada 8, total perempuan ada 12. Ya, jadi dari 20 orang ini koresponden ternyata laki-lakinya berjumlah 8 orang dan wanitanya berjumlah 12 orang. Ya, selanjutnya kita lihat C-nya. Persen C-nya value-nya adalah 0,30. Lalu ininya adalah 2 dan ini simpang errornya adalah 2. Ini namanya? Ini adalah 2 dan ini 0,859 atau 0,86. Lalu Lihood-nya rasionya adalah 0,3, ini 2 dan sama seperti ini. Jadi inilah yang kita bisa lihat jumlahnya dari kepuasan tersebut. Nah, untuk menentukan hipotesisnya, di sini kita bisa menentukan hipotesis, yaitu H0, ya, tidak ada perbedaan kepuasan konsumen, kepuasan jemaat terhadap khotbah berdasarkan jenis kelamin. Berarti tidak ada perbedaan. Lalu yang berikutnya, HA-nya adalah ada perbedaan kepuasan jemaat terhadap khotbah pendeta berdasarkan jenis kelamin. Gitu. Terus yang berikutnya kita bisa melihat ketentuan tingkat signifikannya. Jadi pengujian menggunakan tingkat signifikannya adalah 5%. Oke, selanjutnya untuk penentuan nilai C dihitung dari output di atas. Nilai C-nya adalah ini. Nah, ini nilai C-nya. Ya, nilai C-nya. Ini 3,03 itu nilai C-nya. Nah, sekarang untuk penentuan C square table dengan menggunakan tingkat keyakinan, ya, dengan menggunakan tingkat keyakinan, baik, tingkat keyakinan 95%, yang tadi sudah 5% tadi adalah jumlah baris pertama, jadi kali jumlah kolom pertama, berarti 3 kali 1, 3 kurang 1 kali 2 kurang 1 adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Dan hasil yang diperoleh untuk X2 tabel sebesar 599. Ya. Jadi itu yang diperoleh 1. Jadi kita bisa lihat pada lampiran ini, ya. Ini 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1 tabel X-nya. Oke, ini belum jelas yang mana. Ini ada. Kemudian sekali lagi kita melihat kriteria pengujian
Untuk H0 ditolak apabila nilai chi-square-nya lebih besar daripada nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada nilai chi-square tabelnya. Sementara H0 diterima apabila nilai chi-square hitungnya adalah lebih kecil daripada chi-square tabel. Nah, jadi membandingkan C hitung dengan tabel, jadi nilainya adalah 0,30 ya, lebih besar daripada 5,991 yang tadi hitungannya ya. Jadi hitungannya itu kita lihat pada baris kolomnya ya. Baris kolomnya ini 1, lalu yang berikutnya adalah 2 ya, untuk penentuan chi. Jadi 95 dan 5% tadi ya, itu rumusannya. Kemudian kesimpulannya adalah karena chi-square lebih kecil daripada chi-square tabel, artinya chi hitung lebih kecil daripada c tabel, yaitu 0,33 ya, 303 lebih kecil daripada 5991. Jadi maka HO diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan konsumen, maksudnya kepuasan jemaat terhadap khotbah berdasarkan jenis kelamin. Ya, itu yang kita bisa melihat daripada hasil yang dicapai dalam pengolahan data, yaitu analisis cross-tab. Demikianlah analisis deskriptif yang statistik yang kita sudah ikuti bersama. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.